Besanku adalah mantanku part 2. Subscribe dulu ya agar Mimin lebih semangat nulis cerita novelnya. Happy reading. Proses ijab kabul pernikahan antara Husni dan Amira berjalan dengan lancar. Tampak binar kebahagiaan di mata mereka berdua. Walaupun mereka menikah tanpa pacaran, namun bibit-bibit cinta telah mulai tumbuh ketika mereka sering bertemu di tempat kegiatan acara keagamaan yang sering mereka ikuti. Ya, Husni dan Amira sering menjadi panitia di dalam acara keagamaan yang sering diadakan di daerah mereka. Dengan demikian, secara otomatis mereka berdua sering bertemu, namun tidak secara berduaan. Amira tidak menyangka jika dirinya dilamar oleh Husni yang tampan dan baik hati. Walaupun di hati Amira memiliki rasa kagum dan suka atas kepribadian Husni, namun dia tahu diri dan menyimpan semua rasa itu di lubuk hatinya yang terdalam. Amira merasa dirinya tidak pantas bersanding dengan Husni yang soleh. Sebelum Amira mencintai Husni, dia telah terlebih dahulu mencintai dan pernah dekat dengan Ferry, jejaka tampan yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Amira dan Ferry sebenarnya saling mencintai. Namun di antara mereka tidak ada yang menyatakan perasaannya, karena tempat tugas mereka sama di suatu lembaga pendidikan. Akhirnya mereka selalu bersama-sama. Ditambah lagi mereka berdua merupakan tetangga dekat, jadilah mereka sering ketemu juga. Walaupun Ferry seorang pemuda yang gagah dan tampan, dia tetap tidak berani mengungkapkan isi hatinya kepada Amira. Padahal Amira sangat ingin sekali mendengarkan ungkapan itu. "Hei bro, aku lihat sepertinya engkau mencintai Amira. Kenapa engkau tidak nyatakan saja padanya perasaanmu itu?" tanya Rafa, sahabat baik Ferry suatu hari. "Aku tidak berani, Fa. Engkau pemuda tampan, Fer. Nanti keburu diambil orang loh, baru nyesel." "Iya, aku memang tampan. Tapi aku kurang mampu, Fa. Keluargaku juga termasuk keluarga yang kurang mampu. Sedangkan keluarga Amira adalah keluarga yang berada dan terpandang di daerah sini. Kulihat sepertinya Amira juga mencintaimu, bro. Kurasa itu akan memudahkan hubungan antara kalian berdua." Rafa terus menyemangati sahabatnya itu. "Aku takut ditolak oleh keluarga besar Amira. Ditolak itu tidak enak tahu." Payah ngomong sama kamu ini. Terserah kamu lah, Fer." Bertahun-tahun Amira menunggu kepastian dari Ferry. Namun, ungkapan perasaan dari Ferry tidak kunjung didapat. Mereka tetap menjadi teman yang sesekali ada mesranya juga. Amira sudah berencana untuk mengungkapkan rasa cintanya terlebih dahulu kepada Ferry. Namun gadis itu mengurungkan niatnya setelah mendapat pertentangan dari ayah ibunya. "Pikirkan lagi, Amira. Menikah itu bukan hanya perkara cinta. Ayah tahu kamu sangat mencintai Ferry. Tapi itu bukan jaminan untuk segalanya." Ayah Amira memberikan nasihat pada anak gadis satu-satunya itu. "Iya nak, suami itu akan jadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Akan jadi panutan bagi anak istrinya. Kamu tahu sendiri kan kalau Ferry itu seperti apa?" Ibu Amira juga memberikan masukan.
Kami tidak setuju jika kamu melanjutkan hubungan dengan Ferry bukan karena dia miskin, Amira. Dia memang tampan dan baik kepada semua orang. Tapi dia bukan calon imam yang baik bagimu. Bagaimana mungkin dia akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, sedangkan kewajibannya sebagai seorang hamba dari Tuhannya sering dilupakannya? Sambung ayah Amira. Amira memang mengetahui jika selama ini Ferry sering lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Jika waktu sholat telah tiba, Ferry dengan santai masih duduk-duduk bercengkerama dengan teman-temannya hingga habis waktu sholat. Hanya sesekali Amira melihat Ferry melaksanakan sholat Jumat di masjid. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Amira pernah mendapati Ferry sedang merokok di siang hari bulan Ramadan, walaupun di dalam rumahnya sendiri. Ketika itu Amira mengantarkan makanan cemilan untuk berbuka puasa ke rumah Ferry. Ferry tinggal hanya berdua dengan ibunya yang kini sudah janda. Maaf Amira, tadi aku tidak sahur, jadi enggak puasa hari ini. Jelas Ferry yang merasa agak malu dipergoki Amira sedang merokok saat sore itu. Ini aku bawakan lontong sayur kesukaanmu, Bang. Amira menyodorkan rantang yang dibawanya dengan hati yang gimana gitu. Karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, Amira berusaha menghilangkan perasaan cintanya kepada Ferry. Amira tidak mau jika menjalin hubungan dengan seseorang tanpa restu dari orang tuanya. Dia tidak mau menjadi anak yang durhaka. Ridha orang tua adalah ridha Allah juga. Apalagi alasan yang dikemukakan oleh ayah ibu Amira tentang keberatan mereka menyetujui hubungan Amira dengan Ferry adalah alasan syar'i. Pada awalnya sungguh terasa sangat berat bagi Amira untuk menghilangkan perasaan cinta itu di hatinya yang telah bersemayam bertahun-tahun lamanya. Apalagi Ferry adalah merupakan cinta pertamanya. Ya Allah, bantulah hamba agar bisa melupakan Bang Ferry. Hilangkanlah perasaan cinta di hati kami. Doa yang sering dilafazkan oleh Amira di setiap sujudnya. Amira berusaha move on dan dia mulai membuka pintu hatinya untuk pemuda yang lain. Amira selalu menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar tidak kepikiran terus dengan cintanya pada Ferry. Dia mulai menjaga jarak dengan Ferry. Kamu kenapa, Amira? Apakah kamu marah padaku? Aku mohon maaf ya jika ada salah padamu. Tanya Ferry pada Amira suatu ketika di tempat kerja mereka. Ferry mulai menyadari perubahan sikap Amira yang selalu menghindar darinya. Enggak ada apa-apa, Bang. Abang memang enggak ada salah kok padaku. Tapi sepertinya kamu selalu menghindariku, Amira. Sepertinya kamu menjaga jarak. Benar kok Bang, gak ada apa-apa. Percaya deh sama Amira. Amira tersenyum dan ia pun berpura-pura sibuk mengerjakan sesuatu. Padahal di dalam hatinya menangis. Hatinya terasa sedih dan pilu. Sungguh merupakan tantangan yang besar dan berat bagi Amira untuk menghilangkan perasaan cintanya itu. Betapa tidak, setiap hari dia harus bertemu dengan Ferry di tempat kerjanya itu. Ditambah lagi, mereka juga merupakan tetangga dekat. Aku pasti bisa menghilangkan perasaan cinta ini. Maafkan aku, Bang Ferry.
Ini semua kulakukan demi baktiku kepada orang tuaku dan juga untuk meraih ridha Allah, bisik Amira. Sebenarnya selama ini Amira sebagai seorang teman sudah berusaha untuk menasehati secara halus Ferry agar berubah ke arah yang lebih baik. Namun yang dinasehati tetap cuek. Ferry sering lalai terhadap kewajibannya kepada Allah. Amira juga sering berdoa agar Ferry menjadi pemuda yang soleh. Namun hidayah adalah mutlak milik Allah. Sebagai manusia, kita hanya mampu berusaha dan berdoa. Bang, aku mau ke masjid untuk sholat zuhur nih. Ikut nggak? Tawar Amira suatu siang ketika sedang istirahat di kantornya. Duluan aja Amira, abang masih banyak kerjaan, Ferry beralasan. Begitulah setiap hari berbagai alasan yang dikemukakan oleh Ferry agar tidak ikut sholat. Kalau Bang Ferry sholat pasti tambah ganteng deh, canda Amira suatu ketika. Iya, nanti kalau abang tambah ganteng, banyak pula yang naksir. Nanti pasti kamu cemburu pula. Is, Bang Ferry GR. Hubungan Ferry kepada sesama manusia memang baik. Dia seorang pemuda yang lemah lembut dan tidak pernah berkata kasar, rajin bekerja dan suka menolong. Namun sayang, hubungannya kepada Allah sepertinya kurang. Sepulang dari bekerja, Amira menyibukkan diri dengan mengerjakan aktivitas yang lainnya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Salah satunya adalah dengan menjadi panitia inti di acara keagamaan seperti panitia Tahun Baru Islam di daerahnya. Amira ditawari oleh Husni untuk menjadi panitia tersebut. Dek, jika tidak keberatan, kami berharap agar Dek Amira bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan acara peringatan Tahun Baru Islam nanti. Tawar Husni suatu pagi ketika berpapasan jalan dengan Amira sewaktu menuju tempat kerjanya. Amira pun menyetujui tawaran dari Husni. Amira ditunjuk sebagai sekretaris, sedangkan Husni adalah ketua panitianya. Bukan hanya menjadi panitia Tahun Baru Islam saja, Amira dan Husni juga sering menjadi panitia pada acara-acara keagamaan lainnya yang mereka adakan, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, pesantren kilat di bulan Ramadan, MTQ, dan lain-lain. Amira sering mendapati jika Husni selalu mencuri pandang ke arahnya. Mengingat hal itu, hati Amira berdesir aneh dan wajahnya menghangat. Bang Husni pemuda yang soleh dan banyak mempunyai kelebihan. Dia juga banyak disukai oleh gadis-gadis lain. Tidak mungkin dia menyukaiku, ucap Amira ketika sedang rebahan di atas ranjangnya, bersiap untuk menuju alam mimpi. Sallallahu ala Muhammad. Nada dering HP Amira berbunyi. Amira segera mengecek siapa yang meneleponnya. Bang Ferry? Amira jadi ragu untuk menjawab panggilan teleponnya itu. Sebaiknya aku angkat tidak ya? Bersambung. Jika suka dengan cerita novel ini, tolong subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih.